Nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari sapa kanan kiri kita, katakan Engkau luar biasa pada pagi hari ini. Oke. Mari kita satukan hati di dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kesempatan pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami rindu akan lawatan-Mu, kami rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami siapkan korban pujian kami bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh sangat baik bagi setiap kami ya Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa syukur bagi-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Engkau mengasihi kami. Haleluya. Kami bawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah kerinduan kami, Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku,
menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Engkau yang menuntun, mengajari setiap kami ya Tuhan Yesus. Shikarala patakarala parala parala parala. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun
roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita boleh tengok kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Mari katakan kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Kau Allah yang baik Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Percaya Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari yang percaya katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya setianya. Mari sekali lagi katakan, Engkau baik Tuhan. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Padamu aku percaya, dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Mari katakan padamu aku percaya, dalam
Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Bernard, berikut HOG News minggu ini. Akan segera dibuka kelas KOM 100. Di kelas ini, Anda akan belajar dasar-dasar kekristenan. Bagi yang ingin mengikuti kelas ini, dapat segera mendaftar pada PTP Powo. Kelas akan dimulai pada Kamis 28 Maret jam setengah 7 malam melalui Zoom. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids ya. Kita akan bermain dan belajar firman besok Rabu 20 Maret jam 4 sore melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam melalui Zoom. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada Jumat 29 Maret jam 5 sore. Ibadah Paskah akan diadakan pada Minggu 31 Maret jam 5 sore. Dukung channel YouTube gereja kita, GPI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semua diberkati pagi hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman GBI versi ringkas. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Kita juga akan sama-sama berkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita di tahun 2024 ini, di mana tahun ini adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Mari dengan penuh semangat kita katakan, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan pagi siang hari ini ya Bapak. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan waktu-waktu yang indah di mana kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk segala berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Ya Bapak, pagi siang hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus. Kami ingin menopang untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham,
Untuk Ketua BPD GPI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, untuk Ketua Perwil Semarang Tuhan Pendeta Fauzi Mangarana. Kami juga berdoa dan menopang untuk Bapak dan Ibu rohani kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna, terlebih untuk Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono Tuhan. Ya Bapak, kami bersyukur untuk para pemimpin kami ya Bapak, hamba-hambamu ini yang sudah sudah Engkau tetapkan berada di atas kami ya Bapak. Mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Biarlah Bapak senantiasa Kau pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanda-tanda heran dan ajaib kiranya boleh menyertai pelayanan hamba-hambamu ini ya Tuhan. Terus ya Bapak, visi-Mu boleh Kau curahkan atas hamba-hambamu ini Tuhan. Dimanapun mereka boleh melayani, nama Tuhan semakin ditinggikan ya Bapak. Karuniakan hamba-hambamu ini dengan kesehatan yang sempurna Tuhan. Mereka boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu, mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang layak. Terlebih umat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi umat yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang mereka perlukan kiranya Tuhan yang cukupkan. Apapun yang mereka perbuat kiranya Tuhan yang buat berhasil ya Bapa. Terus ya Bapak, berkati setiap keluarga demi keluarga para hamba-hamba-Mu ini. Mereka ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk kota kami Semarang. Shalom Semarang, diberkatilah Semarang. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Semarang Tuhan. Kami tahu ya Bapak, beberapa hari akhir-akhir ini Tuhan terjadi banyak bencana di Semarang ya Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, di balik bencana ini biarlah nama-Mu boleh semakin ditinggikan di atas kota Semarang ini ya Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan di kota Semarang ini. Kami boleh bergandengan tangan, kami boleh bersahati, memberkati kota Semarang ya Tuhan. Menunjukkan visi-Mu, menunjukkan kasih-Mu bagi kota Semarang ini ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi juga Tuhan, gereja-Mu untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin di kota Semarang ini Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, membawa Semarang ini menjadi kota kesukaan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa kami, terlebih lagi Indonesia ya Pak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kota kami Semarang. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia, Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemilu yang sudah dilewati dengan penuh penyertaan Tuhan, pemilu yang damai ya Bapa. Untuk pemimpin yang terpilih Tuhan, kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan ada atas para pemimpin-pemimpin baru kami ini Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang toleran, menjadi pemimpin yang nasionalis, dan boleh membawa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih besar. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, TNI, Polri, sampai dengan tingkat RT RW, semua diberkati Tuhan. Mereka boleh memimpin juga dengan takut akan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa. Mereka boleh bergerak untuk memenangkan jiwa, menjadi berkat Tuhan bagi kota kami, menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan, terlebih menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa di luar sana ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, bangkitkan anak-anak muda ini, terlebih anak-anak muda generasi Yeremia di gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu boleh dinyatakan atas generasi Yeremia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak pagi hari ini, membawa kerinduan kami untuk tempat ibadah yang permanen Tuhan. Kami percaya Bapak, kerinduan kami ini bukan kerinduan yang kosong, tetapi kami percaya kami mau dasarkan kerinduan kami ini di dalam Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mendengar. Dan kami percaya pada waktu-Mu nanti Tuhan, kami boleh menerima tempat ibadah yang permanen di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, pada waktu-Mu nanti ya Bapak, kami tidak perlu lagi bongkar pasang, kami tidak perlu lagi bingung untuk mencari jadwal Tuhan, tetapi Engkau akan sediakan tempat ibadah yang permanen, tempat yang boleh menjadi berkat bagi Semarang Tuhan, tempat di mana kami boleh menjangkau jiwa-jiwa, membawa mereka lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan untuk
Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami bawa persembahan kami juga pagi siang hari ini ya Bapa. Kami mau berikan dengan sukacita karena kami tahu kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Seperti di surga, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan-Mu, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah, datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari lebih lagi nyatakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Kerinduan kami ya Tuhan, kerinduan kami Tuhan, di tatamu, ya Allah mulia. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan.
Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Pujian bagi Allah kita. Haleluya. Saat ini Engkau mengurapi anak-anak kami ini. Kami tahu Tuhan, kami terbatas. Namun Engkau yang akan memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Agar sejak kecil mereka sungguh-sungguh ada dalam rencana-Mu. Engkau diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jaga lindungi mereka Tuhan. Pakai Tuhan orang tuanya untuk mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di bulan yang baru ini, kami tahu berkat-Mu, Kau nyatakan. Secara khusus berdoa jika ada dari anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini, Tuhan memberkati mereka, terus bertumbuh dalam kasih karunia, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu saat ini. Kami mau mengerti Tuhan, kami sungguh-sungguh menyediakan hati dan pikiran kami, agar kami menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom semua. Mana suaranya? Shalom. Semuanya bersemangat, ya. Baik, puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret ini dan kita bersama-sama masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Nah, Saudara, meskipun Semarang beberapa hari kemarin dilanda banjir, ya, dan saya tahu ada beberapa dari saudara yang mungkin terdampak, ya. Yang terdampak banjir siapa coba? Pak Robi, ya. Valen juga, ya. Oh ya, oke. Tapi saya bersyukur kalau semuanya tetap dalam kondisi baik, ya, dan sudah teratasi dengan baik, ya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya dan Tuhan berikan dorongan yang kuat untuk disampaikan dengan satu tema, yaitu Your Kingdom Come. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan dan saya mengamati bahwa sebagian besar orang percaya, orang Kristen itu berhenti pada pemahaman bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka aku diselamatkan dan masuk surga. Memang janji sorga itu Tuhan sediakan bagi kita. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Alkitab katakan demikian. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau kita hanya berhenti pada pemahaman itu, ditebus, diselamatkan, mati masuk sorga, maka sesungguhnya kekristenan kita itu adalah kekristenan yang dangkal, saudara. Saya akan berusaha untuk menyampaikan bahwa ada satu tujuan yang jauh lebih penting, lebih mulia, supaya kita tidak terjebak kepada kesalahpahaman ini. Ya, Tuhan tidak mau kita juga jadi orang Kristen yang dangkal, saudara. Yang penting aku mati masuk surga, tapi nggak peduli cara hidupnya seperti apa, cara bisnisnya seperti apa,
keluarganya seperti apa, tapi yang terpenting kalau mati nanti masuk surga. Nah, ternyata Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kita akan melihat nats kita dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Semua tetap fokus ya, supaya Anda tidak kehilangan poin ini. Kalau Anda terputus satu, nanti yang belakangnya nggak akan nangkep, saudara. Ayo, saya mengajak kita membaca dengan suara keras. Yang antusias katakan yes. Kurang keras, yang antusias katakan yes. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Boleh saya ajak baca sekali lagi, tapi suaranya harus 4 kali lipat dari ini, saudaraku. Dibuka mulutnya. Amin. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar, kita melihat bahwa dikatakan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Juru Selamat sejak perjanjian lama, kitab Yesaya, Yeremia, di sana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat, sebagai penyelamat, saudaraku. Dan kata Yesus Kristus sendiri dari Yunaninya adalah Kristos. Apa artinya? Ya, kalau Ibraninya itu Mesias, artinya raja yang diurapi. Tuhan sendiri dari bahasa Ibraninya adalah Kurios, ya, penguasa dari sebuah sistem, dari sebuah pemerintahan. Jadi Yesus Kristus adalah raja yang punya kerajaan dan ada sistem pemerintahannya. Saudara lihat ini ya, bahwa Yesus datang memberitakan kepada kita apa, saudara? Kerajaannya atau sistem pemerintahannya. 3 narasi Alkitab. Ya, yang pertama adalah Tuhan itu raja yang berkuasa dan berdaulat. Dikatakan bahwa the kingdom of God, kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Ya, Anda simak saja, tangkap ini pelan-pelan, tapi pasti nanti ngerti. Amin, saudaraku. Ya, jadi Tuhan kita itu adalah raja yang berkuasa, yang berdaulat, dan kerajaannya itu tidak tergoncangkan. Dan Anda bayangkan bahwa sang raja itu mau membangun relasi dengan manusia ciptaannya. Dan sang raja telah memilih dan menetapkan saudara dan saya. Bilang kanan kiri, telah memilih kita. Amin. Telah memilih saudara dan saya, telah memilih kita. Wow, betapa terhormatnya kalau kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Dipakai menjadi alatnya atau berpartner dengan Tuhan di muka bumi ini. Agar apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, bisa terjadi, bisa terlaksana, bisa tergenapi di muka bumi ini. Itulah isi Alkitab kita, saudaraku. Di bulan yang lalu saya khotbah, atau di minggu di bulan yang pertama ya, saya lupa, bahwa gereja itu tidak boleh melupakan tugas utama yang Tuhan berikan, yaitu apa? Berfungsi untuk menjadi terang di muka bumi ini. Ya. Saudara, kita lihat sekarang dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Baca sama-sama ya dengan suara yang keras, Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26. Senggol dulu kanan kirinya, bilang bacanya yang keras. Semua sudah sarapan, amin? Yang keras ya. 2, 3, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan
rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Ya, kalau ketutupan geser sini Marco, enggak apa-apa. Paling ujung. Ya, ngerasakan kursi pengkhotbah. Ya. Ya. Menurut gambar dan rupa kita, ya, Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya dia menaruh kualitasnya dalam hidup manusia. Menurut gambar dan rupa itu Ibraninya itu selem dan demut. Ya. Sesuai dengan kualitasnya, dengan gambar dan rupanya, Tuhan telah menaruh itu dalam diri manusia, supaya manusia itu menghidupi kualitasnya Tuhan. Manusia itu merupakan representasi dari Tuhan di muka bumi ini. Tuhan kan di sorga, manusia di bumi ini. Dan Tuhan mau lewat kita sebagai ciptaannya, kita itu menjadi perwakilan dari Tuhan. Supaya apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi ini, saudara. Jadi ada satu tujuan. Perhatikan baik-baik, Tuhan ciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah, supaya kita berkuasa, supaya mereka berkuasa. Jadi ada satu tujuan yang mulia. Saya akan kasih contoh, gambaran, supaya kita itu menangkap, ya. Mengapa di sorga itu damai, saudaraku? Kenapa di sorga itu damai? Mungkin ada yang jawab, ya karena di sorga Pak. Ya bukan itu maksudnya. Mengapa di sorga itu damai? Karena di sorga ada sebuah sistem pemerintahan, ada gaya hidup yang dihidupi oleh penghuni sorga. Ya, sampai di sini nangkap ya. Itulah kerajaan Tuhan. Itulah sistem pemerintahan Tuhan. Jadi Tuhan itu punya sebuah sistem pemerintahan di sorga, dan dia ingin bawa itu ke muka bumi ini. Melalui kita manusia, supaya kita menghidupi sistemnya Tuhan. Saya kasih contoh gini, Anda percaya enggak kalau sebuah sistem itu bisa mempengaruhi kehidupan kita? Kalau ada orang yang sudah terbiasa hadir dalam ibadah seperti ibadah kita, ya, kalau nyanyi tepuk tangan, kalau pas penyembahan angkat tangan, bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena itu saya mendorong jemaat, karena saya perhatikan kadang-kadang kalau lagi pujian penyembahan itu ada yang malu-malu. Coba buka Alkitab saudara, di kitab Mazmur, bagaimana cara kita memuji dan menyembah Tuhan? Bertepuk tangan, mengangkat tangan, melambaikan tangan, meninggikan Tuhan, kasih tahu kanan kiri. Makanya kalau puji-pujian yang semangat. Pak kasihan Pak, gak ada yang ngajak ngomong Pak. Ya, kalau waktunya pujian dengan semangat bertepuk tangan. Amin saudaraku. Coba tes berdiri sekarang. Kalau tesnya nggak lulus, kita ulangi sampai lulus. Padamu aku percaya, dalam tanganmu ku takkan goyah. Bentar, kalau ada yang nggak tepuk tangan, tak suruh maju ke depan. Ya, kadang-kadang memang sedikit harus dipaksa seperti ini, supaya ketika ibadah ada satu suasana sorga, ada satu sukacita. Di mana-mana gembala saudara ini memotivasi pelayanan di gereja A, gereja B, gereja C. Kayak muji Tuhan itu harus semangat, harus menyembah Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Ayo harus dengan segenap hati. Masa di rumah sendiri enggak semangat, saudara? Oke? Siap? Siap? Mana suaranya? Siap? Padamu aku percaya, dalam tanganmu ku takkan goyah.
Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu segala pujian. Mana suaranya? Kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Sebelah sini dulu. Saya mau dengar suaranya. Buka suaranya. A, B gitu ya. Kapat, padamu aku percaya, dalam tanganmu ku tak. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sekarang ganti yang kiri, coba lebih keras gak? Bagimu segala puji, jangan diam dong. Hormat. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Sama-sama yuk, lebih semangat lagi. Padamu aku percaya, dalam tanganmu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu segala puji. Masih kurang sedikit. Dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, 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 haleluya. Lebih keras lagi katakan, haleluya, haleluya, ku memujimu. Berikan pujian, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Katakan yes. Mulai hari ini kalau muji Tuhan harus seperti ini. Amin. Senggol kanan kiri bilang, mulai sekarang kalau muji Tuhan harus seperti ini. Ya. Kalau tidak seperti ini, tangkap dengan kamera dan laporkan ke Pak Gembala. Ya. Siap-siap ya. Oke, silahkan duduk. Nah saudara, kalau ada orang yang terbiasa ibadah ya seperti kita di tempat ini, lalu dia datang ke sebuah gereja yang mungkin tidak ada tepuk tangan, yang mungkin tidak ada sorakan haleluya. Saya mau tanya, sistem di sana mempengaruhi saudara enggak? Anda pasti akan ikut seperti mereka. Atau sebaliknya, gereja yang mungkin kalau memuji Tuhan tenang, tidak bertepuk tangan, ya, tidak ada sorakan haleluya. Ketika mereka datang dalam ibadah kita seperti ini, sistem yang ada di tempat ini mempengaruhi dia enggak? Pasti. Sekali datang, 2 kali datang. Saya ingat salah satu tim kami di Wonosobo, dulu namanya angkat tangan itu abot banget. Ya. Nanti saya akan cek nih, yang susah angkat tangan jangan-jangan ada beban, ada barbel, ada barbelnya yang ini. Marco gampang angkat tangan apa susah angkat tangan? Tak cek dulu nih, jangan-jangan ada berapa kilo yang membebani gitu ya. Biasanya orang kalau terlalu banyak beban sampai nggak bisa angkat tangan, sudah. Tapi saya tahu di tempat ini Anda sudah mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Amin. Itu akan mempengaruhi sistem. Contoh yang kedua, kalau Anda ke Singapura atau ke Malaysia, Singapura lah yang lebih jelas ya. Di sana itu semuanya teratur, di sana itu semuanya rapi. Kalau kita datang ke sana, maka kita akan melihat satu perbedaan ya, tertib. Kalau di luar negeri, di Amerika gitu ya, kalau namanya kita datang ke sebuah loket atau di hotel atau di mana, itu tuh mereka tuh ngantrinya rapi. Kalau ada yang nggak ngantri, ketahuanlah bahwa itu orang Indonesia, saudara. Ngerti maksud saya? Di sana nggak bisa sembarangan nyebrang jalan, highway. Nyebrang itu benar-benar di zebra cross. Saya waktu ke sana mendapat kesempatan pas ke Amerika tuh ya kagum. Wah, kok bisa teratur, bisa rapi seperti ini, nggak bisa sembarangan melayu nyebrang kayak gitu. Harus di zebra cross, dan ketika ada orang nyebrang, mobil mau melintas, mobil itu akan berhenti dan menunggu orang menyeberang jalan. Kalau di sini beda kan? Orang mau nyebrang, ada mobil, orangnya yang takut ketabrak mobil gitu kan, karena mobilnya nggak mau ngalah.
Mungkin selama seminggu, 2 minggu kalau kita ada di sana, kita akan mengikuti budaya mereka, tertib, teratur. Tapi apa yang terjadi ketika pulang lagi ke Indonesia? Maka sistem atau polanya kembali lagi ke habitatnya. Saudara lihat, orang yang sama, tetapi sebuah sistem itu akan mempengaruhi kehidupannya. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan itu punya sebuah sistem di sorga, dan Dia ingin bawa ke bumi ini lewat kita, lewat manusia, saudaraku. Supaya kita itu menghidupi sistemnya Tuhan. Menurut gambar dan rupa kita, Tuhan katakan, supaya mereka itu berkuasa. Kalau tidak segambar, tidak serupa dengan Tuhan, maka manusia enggak bisa berkuasa. Ya, saudara, manusia itu ciptakan manusia, Tuhan itu ciptakan manusia, tetapi manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, saya mau kaitkan ini ya. Kita sering dengar istilah jatuh dalam dosa, tapi supaya Anda semakin jelas bahwa jatuh dalam dosa, jatuh dari kemuliaan, dari kualitas Tuhan, gambar dan rupa Tuhan rusak dalam kehidupan manusia. Jadi jatuh dalam dosa itu artinya adalah manusia itu berganti sistem. Saya beberapa kali ulang supaya Anda ngerti, kalau orang jatuh dalam dosa itu jatuh kemana? Ya jatuh dalam dosa. Jatuh dari mana? Perhatikan ke depan. Jatuh dari kemuliaan Tuhan. Jatuh dari kualitas Tuhan. Yang harusnya Tuhan itu penuh kasih, manusia itu juga penuh dengan kasih. Yang harusnya manusia itu bisa mengasihi, tidak membenci sesamanya, bisa mengampuni. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali terjadi iri hati dan kebencian. Tuhan itu hakikatnya Dia adalah Allah yang murah hati. Maka seharusnya kita pun sebagai orang percaya, kita tidak pelit. Kita itu murah hati, gampang memberi, saudaraku. Mudah untuk berbagi. Saya setiap kali berhenti di satu tempat dan beberapa kali saya ketemu dengan tukang parkir itu, apakah di Wonosobo ataukah mungkin pas perjalanan ke Semarang, saya selalu membina hubungan dengan mereka, dengan setiap orang maksudnya. Ya, kemarin waktu kita habis MDPC, puji Tuhan, yang datang 50 orang, saudaraku, katakan yes. Tapi noleng gelundung, ya. Untung Marco datang loh. Kalau enggak mukamu merah di depan sini gitu ya. Nanti yang tidak datang ketemu saya. Saya pengen tahu kenapa Anda tidak datang, ya. Rencananya tadinya mau tak jemput sih, yang enggak datang mau tak parani ke rumah kayak gitu, ya. Nah, saudara, setiap kali kemarin setelah MDPC kan ya kami makan gitu ya. Saya selalu gunakan kesempatan itu untuk saya bisa bersama-sama dengan saudara. Nah, waktu mobil saya udah nyampe, mobilnya Pak Yahya belum nyampe. Saya berapa menit aja saya sudah bisa ngobrol sama tukang, berapa 1-2 menit lah saya bisa ngobrol sama tukang parkir. Ya. Kadang-kadang saya berhenti di Temanggung makan bakso, saya bilang, "Pak, udah berapa kali ketemu kan? Ayo udah makan belum? Yuk makan yuk." Kadang tak pesenin bakso, mungkin malu makan di dalam, ya. Di Wonosobo, ayo masuk, enggak mau. Tak pesenin itu antar ke tukang parkir itu. Kalau sudah membina hubungan seperti itu, suatu saat kita bercerita tentang kasih Tuhan, Dia pasti akan buka hati dan pasti terima, saudara. Ya, karena itu kembangkan sikap seperti itu, jangan cuek. Kadang saya itu ya gregetan gitu loh kalau lihat anak-anak Tuhan, tapi bukan dari HOG, bisikan kanan kirimu bukan dari HOG, bukan. Tapi ini dari tempat lain. Cueknya ampun. Datang ke tempat umum, datang ke rumah makan, di sini ada orang, di sini ada orang, menengwe lempeng terus. Nggak ada orang buat dilihat, disenyumi gitu loh, disapa, ya. Kalau orang yang seberang kita itu saudara sepupu kita, kalau ketemu orang di mana-mana, ketemunya kalau permisi juga,
kadang assalamualaikum atau kenapa kita enggak shalom gitu. Takut ya ngomong shalom ya. Shalom gitu kan. Senyum sama orang enggak apa-apa, yang penting jangan senyum sendiri. Ya. Kembangkan, itulah yang kualitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi manusia itu jatuh dalam dosa. Lihat, dari sistemnya Tuhan, ketika jatuh dalam dosa, manusia berganti sistem, keluar dari sistemnya Tuhan, berganti kualitas kehidupan Tuhan. Dari kualitasnya Tuhan, jadi kualitas dosa. Dosa sendiri adalah hamartia, artinya meleset dari tujuan Tuhan. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Baca yuk yang saya kasih highlight warna kuning ini. Dengan keras ya, 2, 3. Tujuan Tuhan, dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia dapat memerintah di bumi ini. Ya. Jadi kita yang sudah ditebus, sadar saudara. Sadar. Kemarin Emilia sampaikan firman kata sadar. Itu dari bahasa Ibrani-nya itu nero ya. Nepo apa-apa kemarin itu. Ya, sadar. Nepo ya, Yunaninya nepo. Artinya bebas dari kondisi mabuk. Waras. Ya, kalau bilang kanan kiri sadar gitu kan masih halus ya. Tapi kalau bilang waras gitu. Tapi artinya sama sebetulnya. Bilang dong, ayo waras. Waras. Bangun ya, bebas dari pengaruh racun atau minuman keras. Saudara, berapa banyak orang hari-hari itu mabok oleh kenikmatan dunia. Pak Niko katakan penghalang orang berbuah itu karena mereka dikuasai oleh kekhawatiran dunia, ya, keangkuhan hidup. Mereka dikuasai oleh itu. Saudara, kita harus menang, kita harus bebas, waras, bangkit, ya, bangun, hidup dalam keserupaan dengan Allah. Kita yang sudah ditebus, jaga hidupmu untuk tetap ada dalam gambar dan rupa Allah lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tadi dinyanyiin ya kalau nggak salah ya. Lagunya nyanyi ini bukan? Halo? Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Itu lagunya memang mengutip dari ayat ini tapi gak lengkap kan. Tapi kalau ayat yang lengkapnya gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, boleh ikuti saya dalam 2-3. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, lebih keras, yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini loh. Bukan sekedar masuk surga. Ditentukan dari semula. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga, nih lihat, ditentukannya, perhatikan. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Enggak ditulis supaya mereka nanti masuk surga. Enggak cuman itu. Tetapi ada satu tugas besar, tugas yang mulia yang Tuhan kasih buat kita. Mengembalikan kepada tujuan semula. Dalam keserupaan dengan Allah, manusia dapat memerintah. Ya. Saudara, manusia itu kan diberi kuasa oleh Tuhan. Tapi karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi meskipun jatuh dalam dosa tetap mau berkuasa. Tapi sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi hasrat berkuasanya masih ada. Hidupnya sudah kehilangan kualitas Tuhan.
Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini? Terjadilah orang-orang yang otoriter, orang-orang yang menindas, melakukan rekayasa. Lihat dunia ini saudara, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, dikatakan bahwa tanpa keserupaan manusia itu tidak dapat memerintah. Meskipun manusia itu punya power, tetapi yang terjadi adalah the abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan itu. Maka dalam kondisi seperti itu muncullah suami-suami yang mau berkuasa di rumahnya tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang dihasilkan apa? Istri, anak-anak terluka, saudara. Berapa banyak istri yang sudah tua sebelum tua? Istri yang sudah mati sebelum mati, saudaraku. Gara-gara suami yang mau berkuasa tetapi tanpa keserupaan dengan Tuhan. Di gereja juga terjadi, saudara. Saya menemukan ada gereja di Wonosobo. Sudah jelas yang diajarkan itu melenceng dari firman. Lebih banyak membahas setan daripada membahas Tuhan. Anda mau? Saya ceritanya setan terus. Enggak pernah cerita Tuhan. Ya. Doakan ke rumah jemaat, datang ke rumah. Ya kan harusnya ngelayani orangnya toh. Tapi langsung nerawang. Oh, di sini ada setan. Yang di suaminya ada 3. Yang di istrinya 5. Oh, lebih banyak yang di istrinya kayak gitu. Ya, saya bukan bilang enggak ada setan, ada. Di dunia ini kan masih dalam kuasa si jahat, Alkitab katakan gitu kan. Tapi ngapain kita ngeliatin setan terus, ngapain fokus kepada setan terus. Cara untuk kegelapan itu lenyap gimana? Terang itu bersinar, maka kegelapan lenyap. Sayangnya saklar di tempat ini bermasalah, jadi saya nggak bisa bikin contoh. Takutnya tak suruh pateni orang murup maning gitu kan nanti. Ya, kegelapan hadir. Cara ngusir kegelapan gimana Pak Robi? Cara ngusir kegelapan gimana? Nyalakan api. Nyalakan api boleh, nyalakan lampu boleh. Tapi kalau di rumah kan nyalain lampu ya Pak. Nyalakan terang itu. Kalau nyalakan terang, kegelapannya kemana? Semakin terang itu bersinar, semakin terang lampu itu menyala, maka suasana itu akan semakin terang. Nah saudara, ini yang harus kita tangkap. Kita ini duta-dutanya Tuhan. Kalau Tuhan kasih tema tahun ini bangkit jadi teranglah. Ayo saudara. Yesaya 60 ayat yang pertama, itu sebenarnya satu perintah nubuatan juga bagi Israel yang mengalami kemerosotan rohani. Dan Tuhan katakan kamu harus jadi terang dengan catatan, engkau harus bangkit dari keterpurukanmu. Saya pernah khotbah kan, saya ditegur dan diingatkan tentang kata bangkit itu artinya bangun dari keadaan kita, dari keterpurukan kita. Saat itu di ibadah terakhir 2023 adik saya, kami keluarga sedang dalam kondisi yang berduka, saya sangat kehilangan. Tapi pada ibadah yang terakhir itu ketika kita memperkatakan tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Tuhan itu bicara dengan jelas, sampaikan kepada umatku, mereka enggak mungkin jadi terang sebelum mereka bangkit dan jadi pemenang. Orang kalau mau jadi terang, dia harus bangkit saudara. Kalau enggak bangkit enggak bisa. Bangkit itu artinya ayo berdiri, ayo bangun, tinggalkan masalahmu, berpaling dari keadaanmu, bangkit dari keterpurukanmu, dari masa lalumu, dari apapun yang membelenggu dan membuat engkau tidak bergerak. Bangkit, jadi terang. Ketika Israel diperintahkan untuk bangkit, maka janji Tuhan, kalau mereka melakukan itu, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Orang lebih suka tempat terang apa gelap? Ya tergantung. Kalau orang dunia pacaran ya sedang yang gelap-gelap gitu ya.
Kalau ini suka tempat terang apa gelap ini? Terang. Ya. Kalau gelap itu kok merinding ya, lewat jalan sepi. Saya dulu tahun sebelum 2010 ya, belum ada mobil. Kalau pelayanan ke Kebumen, saya ingat, sekarang kan pakai mobil, dulu pakai motor. Motornya juga motor Cina, bisa sekali-kali mogok, gak bisa nyala lagi. Pernah saya bawa Pak, itu baut asnya itu ikut muter Pak. Untung pas siang hari ke Purwokerto, saya bayangin kalau pulang dari Kebumen, saya pulang dari Kebumen itu jam 8:30 malam, 9:30 itu saya pas nyebrang lewat pinggir Waduk Sempor itu loh saudara. Setengah jam, jalannya liku-liku, Pak ya tahu lewat situ ya, pasti tahu. Kadang suasananya sedikit gini, tiba-tiba gelap, tiba-tiba kok ada bayangan bulan purnama, ada pohon pisang goyang-goyang, ada yang goyang-goyang. Itu kalau fokusnya kepada kegelapan ya, wih, apa itu? Ya, situasinya seperti itu. Tetapi Tuhan perintahkan kita untuk jadi terang. Katakan kanan kiri, Tuhan minta kita menjadi terang yang bersinar. Amin. Kalau mau jadi terang harus apa? Bangkit dulu. Kalau kita tetap tidur, kalau kita tetap lemah, kalau kita tetap loyo, tidak bisa. Bangkit, jadi terang. Maka terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Anda bisa bayangkan, tempat ini akan lebih lagi dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang perlu, yang mencari Tuhan. Amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Dimulai dari apa? Ayo jemaat bangkit jadi terang. Ya, bangkit jadi terang. Nah saudara, apa yang harus kita perhatikan? Ya, Tuhan berkata, Yesus berkata, bertobatlah. Pada ayat ini Tuhan itu bilang gini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tadi ngikuti saya toh, jatuh dalam dosa, jatuh dari kemuliaan Tuhan. Artinya berpindah sistem, dari sistem kemuliaan, sistemnya Tuhan kepada sistemnya dosa. Dan ketika Yesus katakan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, artinya bertobatlah itu gini, berpindahlah, kembali lagi kepada sistemnya Tuhan. Masuklah dalam kerajaanku atau sistemku kata Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Karena itu saya nggak percaya kalau ada orang bilang, aku sudah berusaha Pak, tapi aku tidak bisa. Memang kamu nggak pernah bisa, tapi Tuhan yang bisa lakukan untuk mengubah kehidupanmu. Yang penting kamu berubah, kamu ikuti sistemnya Tuhan. Ya, selama kita nggak berubah, ya nggak bisa. Tapi saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang selalu siap untuk berubah. Saya belum mendengar dari pihak sebelah kanan saya. Kita orang-orang yang selalu siap untuk berubah. Kalau lagi didandani sama Tuhan, lagi dikoreksi sama Tuhan lewat firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Ya, berubah. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi terang. Saudara, sistem dunia ini akan lenyap. Ya. Tadi juga ada lagunya kan, langit dan bumi kan lenyap. Wah, hari ini khotbahnya sudah dinyanyikan semua, saudara. Puji Tuhan. Baca ya, antusias, semangat. Ini 2 ayat terakhir. Katakan yes. Orawani ya. Yang keras, 2, 3. Janganlah kamu dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Lihat, melainkan dari dunia. Lebih keras, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara.
Ya, sistem dunia ini akan lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, firman Tuhan katakan tetap hidup selama-lamanya. Anda mau hidup selama-lamanya? Kalau kita lihat sebentar kepada peta zaman ini, saudaraku. Kalau yang sudah membaca sampai kitab Wahyu pasti tahu cerita ini. Semua perhatikan ya. Habis selesai firman, saya akan tanyain. Tak tes. Sekolah aja ada tesnya. Kak Tea ini sekolah musik juga ada resital, ada tesnya, saudara. Ya. Jemaat juga harus dites nanti ya. Makanya perhatikan baik-baik. Kelihatan enggak tulisan ini? Coba duduk di belakang, kelihatan enggak? Makanya jangan duduk di belakang, duduknya di depan ya. Penuhi tempat ini di depan sini nih. Ya wis, enggak kelihatan ya nasib ya saudaraku ya, tak bacain. Jadi inilah kehidupan kita di sini dengan cepat ya. Kita hidup di masa ini dan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Kedatangan yang pertama, Tuhan Yesus itu tidak menjejakkan kaki di bumi tapi di angkasa. Ya. Nanti ada pengangkatan orang kudus, orang yang mati terlebih dahulu bangkit, diganti dengan tubuh kemuliaan dengan catatan orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, orang yang masih hidup, orang percaya yang sungguh-sungguh, dia pun akan diangkat, menyambut Tuhan di angkasa. Dan setelah gereja perjanjian baru ini diangkat, maka dunia itu diserahkan oleh Tuhan selama 7 tahun ini ke dalam pemerintahan antikristus. Ya. Ini di sini apa ini? Ini merupakan penghukuman Allah atas dunia. Saya juga nggak kelihatan. Wes ini kurang gede apa kacamotone sing perlu diganti ya, saudaraku ya. Dan nanti di sini ada penghukuman atas dunia ini karena tidak ada Roh Kudus, karena gereja sudah diangkat ya. Di sini ada 7 meterai, ada 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Lalu setelah masa ini ya, maka Tuhan Yesus bersiap-siap lagi dan dia akan datang. Lah, yang sering didoa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu yang ini. Jadi jangan salah, kalau Anda mau bilang rapture, jangan bilang yang kedua. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu nanti ini. Lah, Tuhan Yesus itu datang menjejakkan kakinya di bumi, ya. Lalu terjadilah yang namanya perang Harmagedon antara Tuhan Yesus, para pengikutnya melawan antikristus. Jelaslah sudah tahu yang menang siapa. Setelah itu maka kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, the Millennium Kingdom. Kalau dari tadi Anda dengar memerintah itu, memerintah di mana? Kalau Anda persiapkan diri baik-baik, engkau hidup segambar dan serupa dengan Allah, melakukan kehendak Allah, maka engkau akan memerintah bersama dengan Dia. Di sini, maka orang-orang percaya itu akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Masa 1000 tahun. Ya, keadaan di sana itu seperti pada zaman Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Ya. Nanti anak kecil itu akan bisa main dengan ular tedung, dengan anak singa, bayangin. Orang-orang yang lahir pada masa itu, mereka itu akan mengalami usia yang panjang. Pada milenium atau kerajaan 1000 tahun itu. Dan setelah 1000 tahun itu, selanjutnya adalah iblis dilepaskan dan dihukum. Jadi setelah Harmagedon ini, iblis itu diikat. Dia nggak bisa lepas, ya, di penjara nggak bisa terlepas. Karena itu keadaan 1000 tahun ini benar-benar berbeda, atmosfernya beda, ya. Suasana di ini tuh berbeda sama sekali karena si jahat itu dibelenggu. Nah setelah itu dilepaskan,
tetapi dihukum. Ini yang namanya perang Gog dan Magog. Kalau Anda mau lebih jelas nanti makanya ikut kom. Jangan sampai jadi orang Kristen tapi nggak ngerti hal-hal kayak gini. Ditanyain, katanya di Kristen nanti ada perang Gog dan Magog. Apa? Gogok? Orang mudeng gitu kan. Harus ngerti gitu ya. Lalu setelah itu ada yang namanya pengadilan tahta putih atau pengadilan terakhir. Maka akan dipisahkan mana yang domba, mana yang kambing. Karena pada saat itu Tuhan izinkan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan bertekun dan percaya dengan imannya. Dan dari zaman Adam dan Hawa, manusia dari segala masa itu akan menghadap kepada tahta pengadilan ini, saudaraku. Dan orang-orang yang tidak percaya, nanti Anda baca Wahyu pasal 21, 22 dan seterusnya. Orang tidak percaya dan jelas iblis, mereka akan dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala, neraka kekal. Tetapi kita yang percaya, yang hidup segambar dan serupa dengan Allah, yang tadi memerintah bersama dengan Dia, maka Tuhan akan menyediakan sorga. Kalau istilah di Wahyu itu, sorga itu adalah langit dan bumi yang baru. Atau kita sering dengar dengan istilah Yerusalem baru itu, saudaraku. Ya. Dan di sana kita juga akan memerintah selama-lamanya. Saudara bisa lihat, coba sadar tadi loh, waras tadi loh saudaraku ya. Lihat apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tergantung ketaatan kesungguhan kita. Kita mau ada yang di atas ini, atau kita nanti ada yang di bawah sini. Ujung-ujungnya lautan api. Dan ini kekal, saudaraku. Renungkan baik-baik. Saya berharap pengertian ini membuat saudara itu lebih sungguh-sungguh lagi. Ikut Tuhan itu bukan nyambi. Saya selalu katakan, kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau enggak, lebih baik enggak usah sama sekali. Kenapa? Kalau enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, Anda sedang guyonan. Prioritaskan. Kalau Anda di tempat ini, Anda sudah melayani dan Anda memberi dirimu dimuridkan. Ayo, relakan dirimu, bertobat, beri dirimu dimuridkan, terus dibentuk. Jadi jangan, Pak Niko bilang, kalau jadi terang tuh kan harus terang tuh nyala terus gitu loh. Jadi jangan sebentar terang, sebentar gelap. Sebentar padang, sebentar peteng gitu. Tapi ayo, jadi terang yang bersinar. Ya. Jadi kembali lagi, apa kualifikasi supaya memerintah bersama dengan Allah? Kalau sekarang saya ngomong memerintah, Anda sudah ngerti ya, memerintahnya nanti di mana? Dan di mana? Ya, puji Tuhan, 100 buat regu A. Memerintahnya di mana? Dan di mana? Ya, tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Kayak gini mau memerintah, tepuk tangannya cuma segini. Kalau antusias tepuk tangannya lebih keras lagi dari ini. Ya, jadi kualifikasinya apa? Untuk bisa memerintah bersama dengan Allah. Segambar dan serupa dengannya. Ini ayat terakhir yang tadi ada dalam petajaman juga ya. Wahyu 22 ayat yang kelima. Ini lihat. Malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya. Lampu enggak payu. Ya. Kalau sekarang jual lampu masih laku, tetapi di sana tidak perlu cahaya. Lampu enggak kepake. Tidak memerlukan cahaya matahari sebab Tuhan Allah yang menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yang memerintah siapa? Yesus apa mereka itu? Hah? Tulisannya di situ Yesus apa mereka?
Mereka itu satu apa banyak? Berarti siapa? Puji Tuhan kalau Anda nangkep. Kalau Yesus itu the King of Kings. Dan kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Saya tidak tahu nanti kalau Marco dapat kepercayaan kamu memerintah di mana. Tapi kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Mau di Indonesia apa mau di Amerika? Ya. Dewo memerintah di mana? Mau di Semarang apa Purwodadi? Kita, baca sama-sama ya, 2, 3, kita akan memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sungguh-sungguh ya, dengan firman hari ini saya percaya Anda dibukakan, Anda bangkit dan sungguh-sungguh persiapkan diri saudara. Amin. Yuk pemusik maju ke depan yuk. Terima kasih Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu saudaraku. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Engkau yang rindu, angkat tanganmu. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia selamanya. Sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi katakan, makananku ialah sebagai doa kami Tuhan. Mari nyatakan dengan segenap hatimu saudara. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama. Mari saya mengajak umat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah
bersama Dia selamanya, sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah. Umat Tuhan sendiri, mari dengan kerinduanmu katakan sampai. Sekali lagi, saya mengajak kita yang rindu, angkat kedua tangan kita bersama-sama sebagai pernyataan hati kita. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan. Kau lihat kerinduan kami umat-Mu Tuhan. Kami tidak hanya berpikir tentang dunia ini, tapi kami tahu ada satu tugas yang mulia yang Tuhan beri bagi kami. Mahkota kemegahan dan memerintah. Mari umat Tuhan lebih sungguh lagi katakan sampai dapatkan dan memerintah bersama Dia selamanya. Ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah. Pandang kepada Dia, pandang kepada Dia, katakan sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia. Musik terus nyanyikan. Buka hatimu, buka hatimu saat ini. Semua responi firman. Berdoa dalam rohmu. Berdoa dalam rohmu. Aktifkan rohmu. Yang sudah dikaruniai bahasa roh, berdoa dalam roh. Kita berikan respon yang benar kepada firman. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami memerintah bersama-Mu selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada satupun dari umat-Mu di tempat ini yang tertinggal, yang terlewat Tuhan. Tapi kami semua memerintah bersama dengan Tuhan. Kenapi firman-Mu Tuhan atas kami. Kenapi firman-Mu atas umat-Mu Tuhan. Kami berjanji mulai hari ini kami mau hidup segambar dan serupa dengan Allah. Kami mau berpindah sistem dari sistem dunia, sistem dosa kepada sistem kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau mendisiplin diri kami agar kami berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mari umat Tuhan terima pengurapan Tuhan. Buka hatimu, buka kedua tanganmu, terima pengurapan Tuhan saat ini. Tuhan akan mencelikan mata rohanimu lebih lagi. Tuhan akan memberikan kekuasaan. Tuhan akan memampukan engkau. Terima pengurapan, terima kuasa, terima urapan, terima kuasa dalam nama Yesus. Dan segala hal yang menghalangi umat Tuhan di tempat ini untuk bangkit dan menjadi terang, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus.
semua penghalang dihancurkan dalam nama Yesus. Semua selubung-selubung disingkapkan dalam nama Yesus. Terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Mari maju ke depan. Terima pengurapan Tuhan. Mulai dari para pengurus pelayan Tuhan. Cepat maju ke depan. Terima pengurapan Tuhan. Siapkan dirimu. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Mari yang lain maju di belakang, persiapkan diri dengan cepat, yang lain di belakang, cepat. Boleh maju ke depan lagi, lebih maju lagi. Baris pertama lebih maju lagi. Urapi Tuhan dalam nama Yesus. Urapi Tuhan dalam nama Yesus. Urapi Tuhan. Urapi dalam nama Yesus. Pakai mereka Tuhan. Memerintah bersama dengan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. 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 Dalam nama Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Rohmu menyala-nyala. Terima pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Persiapkan dirimu. Tuhan memakai kehidupanmu. Terima pengurapan Tuhan. Persiapkan dirimu. Siapkan dirimu. Mari yang lain maju ke depan. Segera cepat. Terima pengurapan Tuhan. Persiapkan dirimu. Terima pengurapan Tuhan. Siapkan dirimu dalam nama Yesus. Persiapkan dirimu dalam nama Yesus. Terima pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Lawan Tuhan dalam nama bangkit. Terima pengurapan Tuhan. Siapkan dirimu. Terima pengurapan Tuhan. Siapkan dirimu. Terima pengurapan Tuhan. Siapkan dirimu dalam nama Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Siapkan dirimu dalam nama Yesus. Lawan Tuhan, lawan. Pakai Tuhan. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Persiapkan dirimu.
bersamanya, oh, dan memerintah bersamanya, dan memerintah bersama Dia. Saudara, saya mendengar ketika kita tadi nyanyikan lagu ini, ketika kita mengakhiri lagu ini, saya mendengar seperti ada suatu choir, suara yang begitu indah, harmoni yang begitu indah. Dia memperdengarkan suaranya bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita percaya Tuhan hadir, Dia sedang melawat kita. Dan malaikat di sorga, malaikat juga bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita. Oh, Rada Bapa, berikan pujian bagi Allah kita, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, namun percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja atas setiap umat-Mu Tuhan. Satu persatu mereka dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu. Tuhan memimpin, menuntut, tidak ada seorang pun yang menjadi lemah dan tertinggal. Tapi setiap kami boleh sampai kepada garis akhir. Kami boleh sampai kepada langit dan bumi yang baru. Dan kami memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu saudara. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Siapa yang boleh ambil perjamuan kudus adalah orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah menerima baptisan. Tapi jika ada Anda yang hadir, Anda sudah percaya namun belum menerima baptisan dan Anda siap dibaptis pada baptisan berikutnya, Anda boleh ambil perjamuan kudus ini. Karena engkau sudah percaya dan menerima Yesus. Mari persiapkan diri kita. Renungkan baik-baik kehidupan kita. Saudaraku, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bereskan. Katakan, Tuhan ampuni. Kuduskan hidupku Tuhan. Jangan ada dosa yang disembunyikan. Jangan ada ganjelan dalam hatimu. Lepaskan pengampunan. Seperti Tuhan mengampuni kita. Mari kita sama-sama terima perjamuan kudus. Pemusik juga boleh berdiri bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan pujian bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Bersyukur. Bersyukur. Sembah Dia. Dialah bahasa
haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya selamanya. Sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersamanya dan memerintah bersamanya. Oh, dan memerintah bersamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Serukan haleluya. Umat Tuhan serukan haleluya. Engkau yang dipulihkan, Engkau yang dibangkitkan. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Berkati anak-anak-Mu, mereka yang hadir dengan penuh kerinduan. Mereka membawa persembahan mereka Tuhan. Apakah itu persembahan mingguan, ataukah ucapan syukur, ataupun itu persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Maka Engkau akan menggenapi janji-Mu. Tuhan membukakan tingkap langit atas kehidupan mereka dan menjauhkan mereka dari segala belalang pelahap dan pencuri berkat Allah. Diberkati kehidupan-Mu, diberkati keluarga-Mu, pekerjaan-Mu, diberkati pelayanan-Mu, seluruh aspek kehidupan-Mu. Saat ini pandang kepada Dia Bapa yang baik. Angkat kedua tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.